simulasikan di smartphone. Nah, fitur lapor gejala ini intinya ketika kita masuk, dia akan terdiri dari beberapa uh, list pertanyaan sesuai dengan kita jawab. Kalau misalnya kita jawabnya dari kiri tengah, dia akan berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jika kita mulai jawabnya keturunan atipikal, dia bisa berhenti di hanya 3 atau 4 pertanyaan, lalu dia akan mengarahkan ke vaskes. Jadi pertanyaan ini tidak pakem dan bisa berubah-ubah responsnya sesuai dengan apa yang kita input. Ya, di sini yang lebih personalized. Nah, memang ini sudah disusun oleh tim kami dari kelompok kajian dengan ketuanya Prof. Saifur. Ini dengan beberapa SPJP lain dan juga dengan nakes lain seperti perawat dan juga gizi untuk menyusun ini semua. Sehingga algoritma ini sudah dites dengan sensitivitas yang tinggi sehingga nanti silakan ini dicoba. Kira-kira kalau keluhan tipikal akan diarahkan kemana, kalau keluhannya nanggung di tengah-tengah akan diarahkan kemana, dan jika keluhannya sangat atipikal akan diarahkan kemana. Itu akan muncul outcome yang berbeda. Nah, di sini dapat memilih setelah kita input data, dia akan muncul list rumah sakitnya. Ini kita sebagai contoh, kita di Malang, lalu kita menginput keluhan yang tipikal. Nah, ketika kita input keluhan tipikal, akan muncul list rumah sakit. Di sini nomor 1, 2, 3, 4 sampai bawah adalah semuanya adalah rumah sakit PCI capable. Maka otomatis rumah sakit yang non PCI ini tidak muncul di rekomendasi pusat layanan. Dan salah satu ini bisa kita klik, dia akan mengirim ada tombol untuk lanjut ke Google Maps. Ya, jadi untuk bisa mengetahui di mana sih rumah sakitnya. Jadi aplikasi ini harapannya mungkin bisa juga kita gunakan apabila kita lagi pergi keluar kota. Kalau kita di kota kita sendiri, kita sebagai nakes mungkin tahu ada rumah sakit A, B, C. Tapi ketika kita misalnya lagi misal lebaran dan kita lagi di posisi di perjalanan atau lagi di posisi di kampung halaman dan kita kurang mengetahui area sekitar mana rumah sakit yang bisa capable dan lain-lain, aplikasi ini harapannya apabila database-nya bisa lengkap di seluruh Indonesia, maka harapannya ketika kita sedang di perjalanan di kota yang kita tidak ketahui, ketika ada gejala yang mengarah ke suatu ACS, kita bisa lapor di sini, kita bisa tahu di daerah saya terdekat ini mana sih rumah sakit yang PCI capable. Misalnya seperti itu. Jadi tidak hanya membantu saat kita sedang ada di kota kita sendiri, namun mungkin saat kita sedang berpergian ini bisa bermanfaat. Kemudian fitur yang kedua setelah fitur lapor gejala adalah fitur pengingat di aplikasi tetap. Jadi fitur pengingat ini ada dua pengingat, yaitu pengingat berkunjung ke poli dan fitur pengingat untuk minum obat. Nah, di sini bisa seperti alarm pada umumnya sih, cuma kita bisa input. Kemudian fitur minum obat ini bisa kita input hari apa saja harus minum obat. Kemudian ada uh, jamnya dan juga jenis obatnya. Jadi bisa misalnya pada pasien kalau Aspilet, Clopidogrel mungkin rutin ya kita bisa kasih Aspilet itu nanti tiap malam jam 20 Aspilet terus. Tapi kalau misalnya pasien misalnya mendapatkan antikoagulan misalnya seperti warfarin di mana dosisnya harus kita adjusting. Oh, hari Senin 2 miligram, Selasa 3 miligram, Rabu 2 miligram lagi, Kamis 3 miligram lagi. Nah, itu akan bisa lebih berguna. Jadi kita bisa input kalau Senin warfarin 2 miligram, kalau Selasa malam 3 miligram. Jadi akan bunyi sehingga pasien pun tidak lupa. Hari ini harusnya minum yang 2 miligram atau yang misalnya 3 miligram atau 1,5 tablet. Nah, itu bisa membantu untuk pasien-pasien yang obatnya banyak atau dosis obatnya memang diselang-seling atau yang lainnya. Ini fitur pengingat obat yang mungkin sebenarnya mirip seperti alarm pada umumnya di HP. Namun di sini kita bisa menambahkan harinya dan juga menambahkan jenis obatnya. Kemudian mode peringatan pun nanti dia akan muncul full screen. Saya sudah coba full screen. Jadi kalau ada waktu minum obat dia akan muncul layar hijau dengan ada pengingat jenis obat yang harus diminum. Lalu kita tinggal matikan saja seperti alarm pada umumnya. Jadi sekedar reminder gitu. Kemudian fitur perawatan mandiri. Nah, ini fiturnya banyak ya. Menu perawatan ini untuk pasien-pasien yang pasca perawatan atau memang memiliki faktor risiko dari penyakit kardiovaskuler. Di sini ada perawatan mandiri hipertensi, perawatan mandiri diabetes, perawatan mandiri obesitas, dislipidemi, dan rehabilitasi. Rehabilitasi ini untuk memberikan rekomendasi aktivitas fisik. Di sini berbasis 6-minute walk test, kita masukkan biasanya data tinggi badan, berat badan, dan juga data-data lain. Kalau hipertensi, ketika kita input, ini akan muncul seperti logbook. Ya, jadi kita sebagai pasien yang hipertensi, mungkin tren tekanan darah ini penting untuk diketahui untuk adjusting dari dosis obat-obatan. Sehingga apabila kita menggunakan aplikasi ini, selain kita jadi memiliki catatan, pasien jadi punya catatan, ini catatan tekanan darah saya dokter saat kontrol. Ini bulan sekian-sekian, bulan sekian tensi saya sekian, bisa membantu saat kontrol ke dokter. Dan kedua, saat kita masukkan dia akan muncul rekomendasi nutrisi, salah satunya di sini
Ya, rekomendasi nutrisi ini bisa kita tahu kira-kira apa nutrisi yang tepat untuk kita. Harus kurangi lemak, maka kita cari yang lemak-lemaknya rendah seperti apa pada kasus dislipidemi. Jadi yang kita input ke hipertensi adalah tekanan darahnya. Pada fitur diabetes mellitus kita bisa input kadar gula darah kita. Obesitas kita bisa input tinggi badan dan berat badan dan akan muncul trennya bahwa IMT kita naik turun dan rekomendasi yang harus kita lakukan untuk turun berat badan. Dislipidemi yang kita masukkan adalah kadar kolesterol dan terakhir rehabilitasi untuk mengetahui rekomendasi aktivitas fisik sesuai dengan yang kita input. Ini untuk flyer aplikasinya. Ya Bapak Ibu, ini adalah halaman utama dari aplikasi Detak C ya. Jadi di sini ada beberapa fitur yang saya sampaikan tadi. Ini saya sudah coba dengan fake GPS ya. Jadi saya sudah fake GPS. Lokasi saya ada di Tasikmalaya. Jadi misalnya kita coba sekarang kita ingin mengetahui ada pusat layanan apa saja yang terdekat. Jadi saya bisa buka di menu pusat layanan ini. Nah, dia akan muncul di sini. Nah, dari titik saya yang saya randomly dari taruh titik di area Tasikmalaya, dia muncul dalam jarak 0,19 kilo, ada RSIA Widaningsih di mana dia layanan non jantung, ada Puskesmas, kemudian ada RSUD Dr. Soekarjo, ini RSUD-nya Tasikmalaya kalau nggak salah ya. Ini PCI tulisannya dengan jarak 1 kilo, kemudian ada RSIA non jantung, non PCI. Non PCI ini maksudnya ada SPJP namun tidak ada CAT lab. Nah, kemudian ada Apotek Jasmine. Ini rumah sakit ini di sini muncul terus sampai jarak yang terjauh ya. Jadi ini kita filter jaraknya kemarin kalau nggak salah kita minta ke developer kurang lebih 150 sampai 200 kilo. Nah, ini seluruh rumah sakit di sini muncul. Ini tidak pakai fitur lapor gejala. Ini hanya sekedar list rumah sakit terdekat dari titik saya. Itu aja. Ya, ini pusat layanan. Ini belum kita lapor gejala. Kalau kita lapor gejala akan terfilter sesuai dengan keluhannya. Oke, ini fitur pusat layanan. Kemudian kita bisa pakai fitur pengingat di sini yang tadi berkunjung ke poli atau minum obat. Di sini saya ada contoh beberapa, misalnya jam 7 pagi Clopidogrel bisoprolol, jam 20 Aspilat. Misalnya kita mau tambahkan ketik nama obatnya misal warfarin, misalnya warfarin 2 mg, tapi dia hanya di hari Senin, Kamis, dan Senin, Rabu, dan Jumat sama Minggu. Kemudian jamnya adalah misal jam 9 malam. Nah, maka dia akan muncul pengingat baru yaitu warfarin 2 mg jam 9 malam. Nanti kita tambah lagi warfarin 3 mg di jam berapa. Ini sangat membantu apabila kita tahu punya pasien, misalnya kita dapat pasien nih di poli rawat jalan, misalnya pasiennya nggak hanya ACS ya, misalnya pasien dengan valvular heart disease yang harus minum antikoagulan lama dan kita masih adjusting dosis antikoagulannya. Ini misalnya ada pasien usianya tua diantar oleh anaknya, kemudian kita tahu misal INR sudah tercapai, kita bisa edukasi ke anaknya misalnya. Kalau ibunya si pasien memiliki smartphone, kita instalkan, tolong diinstalkan, ditambahkan ini biar ibunya tidak lupa. Atau kalau misalnya anaknya tinggal serumah, mungkin handphone anaknya yang kita minta untuk install dan tambahkan fitur ini agar anaknya pun aware dan bisa mengingatkan orang tuanya untuk minum obatnya. Jadi fitur ini juga salah satu compliance pasien menjadi salah satu concern kita karena memang secara faktanya di lapangan banyak sekali pasien-pasien yang kurang comply dan adherence terhadap terapinya. Jadi fitur ini memang kita tunjukkan. Kemudian selain fitur pengingat, di sini ada fitur perawatan mandiri. Ya, fitur perawatan ini ada hipertensi, diabetes, obesitas, dislipid, dan rehabilitasi. Contohnya untuk obesitas, misalnya, ini saya sudah beberapa kali nyoba, misalnya kita tambahkan data kita dengan indeks massa tubuh, ini memang fitur ini akan kita coba update lebih baik pakai tinggi dan berat badan agar aplikasi yang menghitung. Misal kita punya indeks massa tubuhnya itu adalah 32, yang mana itu obesitas. Nah, kita akan muncul rekomendasi nutrisi, yaitu apa saja ya yang boleh ya sampai 78 halaman karena ini dari dietitian yang muncul ya. Kemudian ada juga rekomendasi aktivitas fisik, akan muncul aplikasi 5 kali seminggu setiap 30 menit dan apa saja. Ini harapannya agar bisa kita turunkan berat badan. Kalau kita masukkan IMT kita normal, rekomendasi aktivitas tidak sebanyak ini dan tidak seberat ini karena dianggap kita sudah normal weight gitu. Jadi jawaban kita itu bergantung. Hipertensi pun sama, kita bisa input tekanan darah kita. Kalau kita misal masukkan tekanan darahnya normal 110/65 misalnya, dan proses, kita akan ada notifikasi tekanan darah Anda normal. Tidak ada kata apapun.
Kalau kita masukkan tekanan darah kita misalnya tinggi, misalnya tekanan darah saya hari ini 150/100 dengan riwayat hipertensi, maka setelah kita proses, maka akan ada notifikasi tekanan darah Anda memerlukan beberapa perhatian khusus. Ada monitoringnya, kemudian rekomendasi aktif fisiknya, dan juga ada kita bisa menghitung natriumnya. Ya, kita bisa melaporkan jumlah natrium yang kita berikan karena kita tahu diet rendah garam adalah salah satu terapi dari hipertensi. Jadi jawaban yang muncul di sini itu sesuai dengan data yang kita input. Ya, dan ini endingnya akan kita memiliki logbook, yaitu logbook tekanan darah di sini misalnya. Kita jadi tanggal sekian saya input tekanan darah saya sekian. Kita tahu pasien kita mungkin rata-rata punya alat cek tensi atau ketika dia cek tensi di klinik atau puskesmas. Nah, ini bisa menjadi logbook buku catatan sehingga kita bisa tunjukkan ketika pasien itu kontrol ke dokter, dok, ini tren tekanan darah saya setiap pagi atau ini tren tekanan darah saya setiap minggu. Nah, sehingga kita bisa mengatur terapi pasien dengan lebih optimal. Nah, setelah fitur perawatan, memang ini yang fitur utamanya yaitu fitur lapor gejala. Ini bisa disampaikan di bawahnya fitur berita ya. Ini nanti fitur berita, ini berita kesehatan apapun itu di sini dan ini bisa di-share. Jadi bisa kita mau nge-share terkait tips penguatan hipertensi. Nah, kita buka ini, bawahnya ada gini. Ini bisa kita share ke WhatsApp atau ke yang lain gitu. Oke, jadi bisa di-share langsung nanti foto sama teksnya tercopy ke WhatsApp-nya siapa gitu. Jadi lebih kalau kita mau share info ke keluarga yang punya hipertensi, keluarga yang punya serangan jantung bisa kita bantu untuk share. Nah, sekarang kita coba fitur lapor gejala. Misalnya sekarang kita posisi saya VXGP sudah di area Tasikmalaya ya. Kemudian kita masukkan ini gejalanya yang tipikal yang benar-benar ACS atau serangan jantung. Bisa kita nyeri dada, iya, nyeri dari kiri tengah, dipicu oleh aktivitas. Kemudian misalnya sebelumnya sudah pernah nih, misalnya anginnya crescendo. Nah, sekarang dipicu oleh aktivitas yang lebih ringan, nyeri dada yang muncul, maka dia akan muncul rekomendasi ini yang paling atas, yang PCI capable center saja. Kita lihat di sini rumah sakit yang tidak PCI capable, dia akan hilang dari algoritma. Beda sama yang tadi, ya kan? Kalau yang tadi kan sekedar list rumah sakit. Nah, sehingga pasien ketika melaporkan gejala yang tipikal, maka akan muncul rumah sakit yang memang bisa membantu mereka untuk mendapatkan tata laksana yang optimal, yaitu rumah sakit yang PCI capable. Gitu. Itu jika keluhannya adalah, terus jika kita masukkan ini, nah ini kita bisa klik untuk di mana sih letak rumah sakit. Nah ini saya tadi titik peta saya ada di sini, di titik biru itu. Nah, ternyata rumah sakitnya di sana. Kita bisa berangkat. Kita bisa petunjuk arah masuk ke aplikasi Google Maps. Itu. Itu apabila kita keluhannya tipikal. Kalau kita lapor yang sekarang kita anggap keluhannya nanggung lah, nyeri dada, nyerinya di kiri tengah, dipicu oleh emosi misalnya, kemudian tidak pernah sebelumnya, kemudian yang memicu nyeri dada ini aktivitas sedang-sedang aja, masih hilang dengan istirahat, ini bisa muncul rumah sakit yang tengah-tengah, rumah sakit yang non jantung, tapi bisa me-walk up lebih lanjut dari keluhan-keluhan kita. Itu. Kalau keluhannya tengah-tengah ini nggak jelas ACS bukan sih, ya kita bisa akses ke rumah sakit. Yang penting nanti bisa di EKG, ada dokter umum untuk membantu dalam diagnosis. Kemudian kalau kita lapor gejala yang sangat atipikal, misalnya kita apakah tidak mengganggu nyeri dadanya, nyeri dada sebelah kanan, maka akan muncul rekomendasi puskesmas. Jadi pasien tidak semerta-merta semua datang ke rumah sakit atau semua ke puskesmas. Sehingga ini yang kita rasakan di Malang, pasien yang seharusnya ACS malah datang ke klinik, pasien yang cuman psikosomatis malah datang ke rumah sakit tipe A. Nah, kalau aplikasi ini digunakan, harapannya ya pasiennya dari awal sudah terfilter, sehingga tata laksana pasien tidak terdelay untuk pasien-pasien yang memang ACS, tidak ada delay. Kita tahu ngerujuk pasien di Indonesia ini lumayan sulit ya. Makanya secara teori mudah, tapi secara sistemnya kita harus menghubungi rumah sakitnya, konfirmasi datanya kembali, apakah BPJS aktif, ini itu. Nah, sehingga ini akan bisa dipangkas jika pasien ketika ada gejala, misalnya datang ke bidan desa. Bidan desanya punya aplikasi ya, sehingga bidan desa bisa, bentar Bu, coba saya bantu inputkan di HP saya.
keluhannya ibu seperti apa. Setelah bidan desa yang masukkan, ternyata keluhannya tipikal ACS. Bidan desa bisa mengarahkan, ibu kalau dari aplikasi, ibu harus ke rumah sakit A. Nah, pasiennya datanglah langsung dari bidan desa direkomendasikan ke rumah sakit. Jadi akan tidak ada delay, tidak harus berputar-putar ke rumah sakit yang oh ternyata sini nggak ada dokter jantungnya, ternyata ini tidak ada ICCU-nya, misal seperti itu. Ya itu adalah sekelumit dari fitur aplikasi yang mungkin masih banyak ruang untuk berkembang. Kita tahu karena namanya aplikasi, software, AI akan berkembang terus. Sementara ini yang kita punya dan ini akan dicoba untuk harapannya dengan nanti ada pemecahan rekor muri di acara Hari Jantung Sedunia ini, mungkin akan ada support lebih lanjut dari Kemenkes dan lain-lain sehingga aplikasi ini database-nya bisa lengkap. Saat ini memang belum sampai benar-benar seluruh Indonesia, namun harapan kami yang lengkap baru Malang Raya dan area pergi Malang. Ya, namun harapan kami kalau ini digunakan mungkin bisa sangat membantu untuk pasien-pasien dan utamanya untuk kesehatan penyakit kardiovaskular di Indonesia. Mungkin demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan.